Bersama saya Muhammad Misbah Sudur, mahasiswa KKN RDR Angkatan 77 UIN Wali Songo Semarang. Pada saat ini saya akan membahas tentang pentingnya Hari Santri, ditemani oleh Mas Syahrul Adhim. Mas Syahrul Adhim ini adalah salah satu santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa saya bilang begitu? Karena Mas Syahrul ini itu mengabdi di organisasi IPNU pada tahun 2017. Ya, masuk 2017 sebagai komisariat. Ya. Kemudian pada tahun 2019 masuk sebagai ketua ranting IPNU Mangkangkulon. Ya, kelurahan. Dan pada saat sekarang ke PAC. Alhamdulillah sekarang sudah anak cabang PAC IPNU Tugu, kemudian cabang PC IPNU Kota Semarang sebagai media kalau di PC. Ya. Sekarang sebelum bahas tentang pentingnya Hari Santri, menurut Mas Syahrul sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, karena Mbah Hasyim Asy'ari kan siapa saja yang mengurusi NU maka akan saya anggap sebagai santriku dan tidak akan husnul khotimah. Ya, dan santriku akan saya doakan husnul khotimah. Ya. Menurut Mas Syahrul sendiri itu santri itu apa? Ya. Kan sekarang banyak yang mengaku-ngaku sebagai santri gitu. Ya. Apakah yang berpecian atau yang bagaimana? Silakan. Ya. Santri ya. Santri itu maknanya luas. Jadi kalau menurut pengertian umum itu santri adalah orang yang belajar ilmu agama Islam di pondok pesantren. Ya, dan diajari oleh kiai. Cuma ada beberapa ulama juga memberi pengertian santri itu kalau Gusmus. Santri itu tidak harus orang yang mondok, tapi orang yang berakhlak seperti santri itu juga santri. Itu Gusmus bilang begitu. Berarti tidak harus mondok di pondok pesantren mengaji, tapi orang yang mempunyai akhlak seperti santri itu bisa dianggap sebagai santri. Yeah. Termasuk kalau berpakaian gimana? Itu penting atau tidak? Itu penting juga. Kalau santri itu berpakaian ala-ala santri, sarungan seperti ini atau pakai peci itu juga penting. Karena itu menunjukkan identitas kita sebagai santri. Sehingga orang itu tahu kalau ini orang ini lagak-lagaknya seperti santri, pakaiannya mencerminkan santri. Sehingga kalau ada pertanyaan mengenai hal agama, itu ya nanti tanyanya akan tanya ke santri. Kalau kita tidak menunjukkan identitas kita, nanti orang yang ditanya ya random, bisa-bisa jangan-jangan malah tanyanya yang aliran-aliran mereka kan bahaya itu. Jangan-jangan yang anti maulid, anti semuanya bid'ah itu jangan. Jadi pakaian identitas sebagai santri itu penting, seperti sarung gitu ya, peci, sarungnya agak ke atas biasanya penting itu. Oke, sekarang kita membahas tentang Hari Santrinya. Mengapa kok Hari Santri ditetapkan oleh Presiden Jokowi di tanggal 22 Oktober melalui Kepres nomor 22 tahun 2015 ya. Dan ditetapkan tanggal 22 Oktober itu sebagai Hari Santri. Dan kita tahu sendiri bahwa sejarahnya perjuangan para kiai-kiai itu mulai melawan penjajah itu pada saat 1905 didirikan sebuah partai itu Serikat Dagang Islam untuk memerangi perdagangan dalam aspek ekonomi. Tapi kok diperingatinya kok pada tanggal 22 Oktober. Kita break dulu ya. Karena adzan ya. Baik, kita lanjut ya. Tadi kenapa kok Hari Santri ditetapkan pada tanggal 22? Padahal kita tahu perjuangan para kiai sendiri dan santri-santri dimulai dari
membuat Partai Serikat Dagang Islam pada tahun 1905. Silakan Mas Arif. Kenapa ditetapkan 22 Oktober? Karena didasarkan pada fatwa Mbah Hasyim Asy'ari, itu resolusi jihad. Fatwanya digaungkan oleh Mbah Hasyim itu pada tanggal 22 Oktober 1945. Atas dasar itu pemerintah Republik Indonesia Pak Joko Widodo menetapkan 22 Oktober adalah sebagai Hari Santri. Fatwanya tentang apa itu? Fatwa Ya. Mbah Hasyim Asy'ari pada saat tanggal itu tuh. Itu fatwa beliau adalah menumpas, fatwa resolusi jihad menumpas para penjajah atau mengusir para penjajah yang akan menguasai negara kita. Itu pasca kemerdekaan. Jadi meskipun kita sudah merdeka, beberapa negara dari luar negeri, dari Eropa itu masih banyak sekali yang ingin menguasai tanah kita. Karena tanah kita itu terlalu seksi. Terlalu cantik. seksi ya? Iya. Bentuknya aduh, pelengkung-pelengkung gitu ya. Iya. Seksi maksudnya bagaimana ini? Seksi itu maksudnya negara kita itu punya rempah-rempah, Rempah-rempah. punya laut yang banyak, punya hutan yang banyak, punya pulau yang banyak, punya bahasa yang banyak. Pokoknya negara kita itu seksi itu dalam artian kita punya segalanya. Punya sekali. Yang mana negara Eropa tidak punya. Mereka kesini itu karena awalnya kan rempah-rempah saja. Karena ingin mencari rempah-rempah, terus kemudian malah melunjak jadi ingin menguasai negara kita. Ya itu. Karena negara kita itu terlalu kaya sebenarnya. Itu. Pada saat itu kan saya pernah membaca tanggal 29 September itu Belanda dan para sekutu itu mendaratkan pasukan-pasukannya lagi ke Semarang, Surabaya gitu kan. Iya. Itu untuk merebut kembali markas-markasnya gitu ya. Iya. Dan pada saat itu Presiden Soekarno sendiri tidak menanggapi hal itu. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari dengan para kiai-kiai itu bermusyawarah menetapkan itu resolusi jihad. Sampai-sampai kita tahu sendiri tanggal 22 itu resolusi jihad. Para santri se-Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah berkumpul di Surabaya sampai kalau tidak salah itu 60.000 lebih. Ya. Banyak puluhan ribu. Semuanya Di kota Surabaya. ya. Itu perjuangannya sangat hebat sekali itu sampai mempertaruhkan nyawa. Ya. Taruhannya nyawa itu. Pertarungan di Surabaya itu. Tapi juga memberikan hasil yang sangat memuaskan. Ya, termasuk dapat membunuh Jenderal AWS Malabi, itu sebuah prestasi dari para santri dan kiai atas perjuangannya. Luar biasa, bukan main. Padahal kita tahu sendiri ya, Ya. resolusi jihad baru saja digaungkan pada tanggal 22 Oktober. Seminggu setelahnya seorang jenderal tewas pada tanggal 31. Ya kan? Iya. Padahal kita tahu sendiri kan bahwa Belanda atau sekutu itu negara-negara yang berpengalaman di Perang Dunia Kedua sampai bisa memenangkan Perang Dunia. Ya. Pada saat itu Perang Dunia Kedua itu jenderalnya tewas loh. Iya. Berarti orang-orang Indonesia ini, santri-santri ini sangat-sangat hebat sekali ini. Iya. Dulu perjuangan itu entah mengapa kenapa bisa sampai jenderal. Padahal orang Indonesia itu cuma sangunai itu cuma bambu runcing sama golok aja, tapi itu bisa membunuh jenderal. Itu kalau saya baca itu ada rahasianya. Ada rahasia apa Ya. itu? Termasuk adalah para santri dulu itu diajari kiainya, diberi amalan seperti wirid-wirid atau zikir.
Dan ketika santri itu mengamalkan zikir itu, santri itu bisa kebal terhadap serangan-serangan. Contohnya kalau ditembak, santri itu cuma merasakan ngilu saja. Ngilu. Iya, tapi tidak gatal. terus. Aduh. Iya. Aduh, seperti itu. lagi nih. Sini pegel. Jadi santri itu dulu juga tidak dibekali dengan benda-benda fisik saja, tapi juga dibekali doa-doa itu. Sehingga sangat sakti-sakti dulu santri itu. Apa Mas Sahrul ini pernah mempraktekkan atau gimana? Kok bisa tahu gitu? Ya, itu sebenarnya banyak cerita ya. Jadi cerita-cerita leluhur itu, cerita-cerita orang tua itu sangat banyak sekali yang bercerita seperti itu. Jadi kebenaran cerita ini termasuk bisa dibenarkan karena bukan hanya satu orang yang bercerita, tapi banyak sekali orang-orang itu bercerita seperti itu, bahwa dulu santri itu diberi seperti ini, doa-doa itu kemudian kebal, itu banyak saksinya. Jadi bisa dibenarkan lah, cerita ini tuh bisa dibenarkan gitu. Berarti untuk sekarang perlu apa tidak begitu? Kalau sekarang sepertinya kurang perlu ya, kurang perlu seperti itu karena tidak ada fungsinya di zaman sekarang. Zaman sekarang kan zaman sudah damai, kita tidak perang lagi. Kalau kita punya ilmu seperti itu, yang ada malah kita pamer, kita sombong. Kalau ya malah kita itu, kalau kita punya itu. Kalau kita punya ilmu itu malah kayak kesannya kayak wah aku sangat gitu, pendekar dari ya. Tidak perlu. Kalau sekarang menurut saya tidak perlu lah. Sekarang kita ya tugasnya ngaji di konsol seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu apakah memang penting diperingatinya Hari Santri itu pada tanggal 22 Oktober itu? Sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena biar orang-orang yang sekarang bukan santri itu mengetahui bahwa sejarah santri dulu itu sangat luar biasa. Perjuangan santri dulu dan kiai dulu itu sangat-sangat berat karena mengusir penjajah itu. Dan penjajah itu bukan cuma satu negara saja, tapi banyak negara. Dari Belanda, Jepang, Inggris, semuanya. Iya. Dan mereka bersenjatakan lengkap menyerang Indonesia, tapi pada akhirnya mereka yang mundur. Mereka yang kalah. Pada saat itu negara terkuat di Perang Dunia Kedua. Mereka setelah menangkan Perang Dunia II, tapi mereka gagal dalam merebut ke Indonesia. Merebut Indonesia gagal mereka. Ya, jadi supaya orang itu biar tahu kalau santri itu sejarahnya sangat luar biasa, sangat penting adanya santri di negara ini. Bukan main-main santri, jangan main-main. Tapi pada zaman sekarang banyak orang tua ya, jadi santri itu apa? Paling makanannya kitab. Cara kasar aja begitu. Banyak yang meragukan masa depan santri. Banyak meragukan karena tidak dijamin bisa bekerja apa tidak. Nah itu orang-orang itu perlu untuk diberitahu, dikasih tahu lah bahwa santri itu, kalau santri itu jadi luar biasa. Saya akan memberikan contoh. Contohnya santri itu kalau tidak jadi presiden, ya wakil presiden. Gak percaya. Contohnya Gus Dur. Gus Dur itu santri loh. Ya, kemudian Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden. Jadi santri itu jadinya ya kalau nggak presiden ya wakil presiden. Oh, jangan main-main sama santri. Jadi santri itu juga bisa berpartisipasi ya. Maaf agak lebet ya. Iya. Bisa menjadi pejabat, bahkan sebagai entrepreneur yang sukses. Nah, untuk sekarang perjuangan kita sebagai santri untuk meneruskan perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari pada saat itu melawan penjajah. Itu kan zaman dulu kita melawan Mbah Hasyim Asy'ari melawan penjajah. Terus perjuangan kita sekarang itu apa sebagai santri? Sebagai santri kita harus belajar giat, ngaji giat, pelajari ilmu yang ada sekarang, pelajari ilmu agama, pelajari ilmu umum, kuasai bahasa bahasa luar negeri, dan budayakan bahasa kita. Bahasa kita dan kuasai bahasa luar negeri. Jadi kita bisa bahasa luar negeri, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, tapi
kita tidak meninggalkan bahasa ibu kita. Kadang sekarang pada zaman sekarang banyak ya anak-anak yang remaja yang sok-sokan bahasa Inggris. Nah, Wah, begitulah. Saya tidak terlalu lancar bahasa Inggris. Berarti lebih penting untuk membudayakan bahasa kita. Kalau menurut saya, Mas, ilmu yang penting banget kita pelajari itu ilmu akhlak. Bagaimana? Ya, saya setuju. Yaitu akhlak itu sangat diperlukan di zaman sekarang, yang dimana zaman sekarang itu terjadi kemerosotan akhlak, dimana akhlak itu hampir menghilang di zaman sekarang ini. Banyak para remaja itu sudah tidak punya rasa malu. Kalau kita lihat contohnya, kalau kita lihat di sosial media seperti TikTok, itu terutama TikTok, saya sebut saja biar jelas lah. Ini bukan endorse ya. Ini karena keresahan pribadi melihat kelakuan remaja-remaja TikTok itu, mereka bisa-bisanya loh pamer kemaksiatan. Contohnya mereka berikrar, mereka memaklumatkan diri bahwa mereka gay dengan membuat video-video yang mengandung seperti itulah. Saya tidak akan mengatakan karena ini terlalu sensitif. Ya, jadi intinya mereka itu pamer mereka gay, kemudian lesbi juga ada yang mereka praktek di video itu. Kemudian zaman sekarang juga contohnya orang pacaran. Itu orang dulu itu malu kalau pacaran. Tapi sekarang kalau gak pacaran malah bangga. Malah ini pacar saya, ganteng gitu. Zaman sekarang bangga punya pacar. Padahal dulu orang punya pacar itu malu. Kalau pacaran ya diam-diam kalau memang pacaran. Jadi seperti itu intinya. Zaman sekarang itu gimana? Karena ada penjajahan moral gitu dari barat gitu. Westernisasi kalau bahasa westernisasi, ya, kebarat-baratan. Sehingga budaya barat ini masuk ke negara kita tercinta Nusantara, budaya-budayanya masuk ke negara kita, sehingga yang mana budaya mereka itu kurang baik, budaya yang tidak baik. Namun budaya yang tidak baik itu masuk ke negara kita. Bukan budaya baiknya, tapi malah budaya buruknya yang kita tiru. Iya. Seperti contoh pacaran itu, kemudian gay, lesbi dan sebagainya. Kemudian joget-joget seperti itu. Mereka kan di sana hal yang umum, merupakan biasa. Tapi kan kalau kita orang Islam itu kan akhlak ya yang diutamakan, sehingga ya tidak pantas lah masuk ke negara kita, yang mana mayoritas orang Indonesia umat Muslim. Jadi kalau menurut saya juga akhlak sendiri penting untuk dalam sebuah jabatan, misalnya pekerjaan di sebuah jabatan negara, misalnya jadi pejabat, wali kota, presiden, itu kan bisa menerapkan tentang akhlaknya mereka, sepertinya jujur gitu kan. Kalau kita tahu sendiri, ada zaman sekarang memang banyak santri, tapi santri yang menjadi pejabat, tapi kita tahu sendiri ada yang korupsi. Saya tidak menyebutkan, mungkin kalian tahu, saya tidak akan menyebutkan di sini. Nah itu bagaimana, Mas? Ya, menurut saya benar ada kaidah yang mengatakan al-adabu fauqal ilm. Adab derajatnya di atas ilmu. Para pejabat-pejabat itu yang melakukan seperti itu, mereka pasti orang-orang pintar. Tidak mungkin orang goblok pejabat tidak. Cuma mereka tidak mempunyai akhlak, sehingga yang terjadi adalah korupsi, kemudian kesewenang-wenangan, mengatur dan sebagainya. Cuma yang paling kita rasakan sekarang ini adalah korupsi. Padahal itu banyak dari kalangan santri loh, Mas, yang mempelajari akhlak di pondok pesantren. Nah itu salahnya itu. Makanya ya ilmu adab itu harus kita tekankan di zaman sekarang ini biar tidak hilang. Ditekankan tuh dipelajari atau diterapkan. Ya. Itu kan pejabat juga mempelajari tuh. Iya. Tapi yang lebih tekan apa?
ditekankan atau prakteknya ya, praktek adab itu. Cuma bagaimanapun itu juga kembali ke orang masing-masing. Meskipun sudah diajari ilmu adab 10.000 kali atau ratusan kali, itu kalau orangnya memang bawaannya seperti itu ya sepertinya susah untuk dia. Kemudian pada akhirnya ya kita ikhtiar kita cuma menekankan praktek adab, praktek akhlak ini agar para pejabat atau pemerintah, pejabat pemerintah dan sebagainya itu mempunyai akhlak yang baik sehingga mereka mengutamakan kejujuran. Sehingga karena jujur mereka tidak korupsi. Berarti untuk berjuang pada zaman sekarang kita mempraktekkan akhlak yang baik itu bagaimana? Seperti dalam hal kecil saja, minum, baca bismillah. Nah, saya juga ya. Ya mungkin itu ya yang perlu kita perjuangkan pada zaman sekarang itu. Kalau Mas Harul mungkin setuju, itu tentang akhlaknya sebagai santri kita berjuangnya seperti apa. Karena di dalam berbagai lini perdagangan atau birokrasi itu yang terpenting adalah akhlaknya. Oke. Berarti pada saat ini kan masih banyak korupsi ya. Berarti ini Indonesia masih terjajah dengan Belanda. Benar atau tidak ini? Kan mungkin kita tahu budaya korupsi kan berasal dari VOC. Ya. Dulu VOC menguasai negara kita. VOC itu kekayaannya itu hampir ratusan kali jika dibandingkan dengan orang terkaya di dunia sekali ini pun. Jadi jika orang terkaya seperti Elon Musk pemilik Tesla itu, kemudian Jeff Bezos pemilik Amazon, kemudian Steve Jobs pemilik Apple dan sebagainya, kalau digabungkan dengan kekayaan VOC dulu itu masih kalah jauh. 100 kali katanya. Pokoknya ratusan kali lah. Ratusan kali. Iya. Dulu itu ribuan triliun mereka mempunyai usaha di bidang dan sebagainya itu hancur karena korupsi. Berapa mengerikan korupsi itu jika kita dipraktekkan di negara kita Indonesia. Kalau korupsi itu terjadi terus-menerus, tidak di counter dengan baik ya, kemudian seperti apa nasib negara kita? Kembalinya seperti itu kan? Ya nanti bisa penerapan ilmu akhlak. Ya akhirnya kembali ke akhlak itu. Jadi sekarang perjuangan dari Ibnu sendiri itu bagaimana untuk meneruskan perjuangan bahasa Asy'ari? Nah, untuk Ibnu itu kita sasarannya adalah para pelajar di kalangan Nahdlatul Ulama. Mereka kita gembleng dengan pengajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah agar mereka tidak mudah tercuci otaknya oleh golongan-golongan sebelah yang mengkafir-kafirkan, yang membid'ah-bid'ahkan tapi tanpa tahu ilmunya. Nah, kita amankan para pelajar itu. Kita beri mereka wawasan, mereka beri kita ajaran yang baik dari pengajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita gembleng lah biar menjadi kader yang baik, yang dapat meneruskan para pejuang Nahdlatul Ulama seperti Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah semuanya lah. Nah, nanti kita ajarkan, kita doktrin para pelajar-pelajar itu. Kalau pelajar itu terkena organisasi yang seperti itu, bahaya sekali ya. Bisa menjadi apa? Ya. Mereka organisasi-organisasi yang suka mengkafirkan, golongan takfir atau suka membid'ahkan itu tidak punya prinsip seperti kita. Sedangkan kita punya tawazun, tasamuh, artinya kita moderat. Kita menekankan prinsip-prinsip yang baik, akhlak-akhlak yang baik ala Kanjeng Nabi, ala Rasulullah SAW. Kita praktekkan seperti itu. Tidak mudah dalam mengkafir-kafirkan. Tidak, wah itu kafir, ini bid'ah, tanpa tahu ilmunya. Jadi pembelajaran seperti itu memang penting sekali ya, seperti tawasul, atau moderat begitu. Yeah. Itu untuk
menunjang Indonesia itu sangat penting. Iya. Untuk mengamankan agar pemikiran-pemikiran liar seperti itu kita counter dengan pemikiran yang benar. Seperti itu. Karena Indonesia sendiri itu memang sudah merdeka, tetapi memang pada saat ini memang sulitnya itu musuhnya yaitu dari diri kita sendiri, orang-orang Indonesia itu. Padahal masalah-masalah sepele itu dibesar-besarkan seperti itu. Mungkin ya gimana ini Mas? Ya, permasalahan sepele yang besar-besarkan itu memang menjadi kebiasaan orang Indonesia. Jadi kebiasaan buruk yang hampir menjadi adat kita. Jadi saya kira tidak perlulah membesar-besarkan perkara kecil menjadi besar. Kalau memang itu perkara kecil ya seharusnya kita sebagai santri dalam menyikapinya ya simpel aja. Alah cuma itu wajar kok. Gak usah dipikir lah intinya. Kalau santri itu punya pemikiran yang sangat maju sebenarnya. Counter permasalahan segala apapun itu kita punya. Jadi kita punya keyakinan bahwa semua permasalahan itu mudah dan simpel. Kalau kita kembalikan pada Allah itu semuanya menjadi mudah. Seperti ini, alah ini aja. Nah, ini kita selesaikan ini. Jadi tidak muluk-muluk gitu loh. Kalau santri itu kan praktis. Karena dalam Nahdlatul Ulama sendiri kan ada tabayun gitu kan. Iya, ada seperti itu Dan tabayun. musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Yeah. Jadi jika mungkin ada masalah, kita harus tabayun dulu dengan orangnya ya, supaya tidak ada salah paham. Ya. Yaitu budaya NU itu seperti itu. Budaya tabayun, klarifikasi. Ketika mendengar berita yang belum jelas, kita utamakan tabayun dulu. Biar kita tidak merugikan pihak manapun. Kita perlu untuk tabayun. Dan alhamdulillah di NU ini budaya tabayun sudah sangat menjadi adat. Sudah sangat menjadi budaya bahwa tabayun yang dilakukan harus wajib dilakukan. Jadi tidak mudah untuk menghukumi suatu hal itu tidak. Jadi ini pengkaderan dari Ibnu ini memang perjuangan yang sangat penting sekali untuk menciptakan sebuah kader-kader yang mumpuni untuk menunjang sebuah kebangkitan Indonesia nanti ya, Indonesia yang maju. Indonesia maju itu. Jadi Ibnu ini sangat berperan penting, teman-teman. Karena Ibnu ini mempelajari tentang bagaimana Nahdlatul Ulama itu. Di situ akan dipelajari bagaimana berorganisasi yang baik. Gitu. Ya mungkin cukup sekian pembahasan tentang pentingnya hari santri, tentang tadi apa itu santri, tidak harus yang mengaji di pondok pesantren. Yang kata Gus Mus itu tadi apa? Ya, santri itu tidak harus orang yang mondok, tapi orang yang berakhlak seperti santri. Yang berakhlak seperti santri. Dialah santri. Terus tentang pentingnya hari santri, bahwa santri itu memang perjuangannya itu sangat hebat. Ya, tadi tanggal 22 Oktober resolusi jihad sampai bisa menumbangkan salah satu jenderal Brigadir Malabi, Jenderal Malabi. Terus bahwa perjuangan sekarang memang santri itu memang sangat penting, tidak hanya santri hanya begitu-begitu saja, makanannya hanya di tahap bahwa memang santri bisa jadi presiden, wakil presiden. Iya, faktanya begitu. Untuk perjuangannya sekarang itu santri ditekankan dengan akhlaknya tadi. Memang akhlak itu memang penting pada zaman sekarang ya. Sangat penting. Walaupun itu sebagai birokrasi atau entrepreneur, dalam akhlak kejujuran itu memang sangat penting sekali. Dan tadi perjuangan Ibnu memang hebat sekali tadi. Untuk menciptakan masyarakat, membuat kader-kader ini, pelajar-pelajar yang berpikir yang maju untuk memajukan Indonesia. Ini perjuangan yang sangat hebat sekali. Jangan lupa masuk ke Ibnu. Saya belum ini. Memang saya belum. Silakan Mas, saya dukung sampean masuk ke Ibnu. Jawa saya akan masuk ke Ibnu cabang Ngalian. Amin. Masih proses. Tapi masalah sanad keilmuan kebahasaan ini
sampai ini. Sampai pasti sampai. Karena ya sudah tahu sendiri saya santrinya Mbak Suyuti Abdul Qadir, murid tercintanya Mbak Senasari. Ya mungkin cukup itu dari kami, saya dan Mas Syahrul. Pamit undur diri. Sebelumnya saya akan memberi closing. Ibnu punya slogan belajar, berjuang, bertakwa. Ya, itu dari saya. Ibnu. Monggo Mas lanjut. Belajar, berjuang, bertakwa. Bertakwa. Ya. Bagus kan? Tadi singkat apa? Berjuta, salam berjuta. Salam berjuta. Belajar, berjuang, bertakwa. Mungkin cukup sekian dari kami, saya dan Mas Syahrul. Semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Oke, Syahrul. suwun Mas. Oh, kopi nih. Ya. Alhamdulillah.